Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi di pembelajaran matematika. Oke, di kesempatan hari ini kita akan membahas tentang kisi-kisi PTS. Di mana beberapa pertemuan kemarin kita sudah membahas 2 bab yang sudah selesai. Nah, untuk kesempatan hari ini kita akan membahas tentang kisi-kisi PTS. Ustazah harapkan kalian semua anak-anak tidak memiliki beban tugas. Jadi apabila kalian masih memiliki beban tugas, segera kalian selesaikan. Semisal kalian masih lupa, kalian bisa konsultasi ke guru mapel kalian masing-masing. Oke, baik itu matematika, baik semua mata pelajaran, Ustazah harap kalian tidak memiliki tanggungan tugas. Oke, karena syaratnya untuk mengikuti PTS, semua tugas itu harus sudah terselesaikan. Dan kalian manfaatkan waktu sebaik mungkin karena nilai dari PTS besok itu adalah nilai murni. Jadi jangan sampai nilai kalian jelek. Berikan hal yang terbaik buat orang tua kalian. Nah, untuk hari ini Ustazah akan membahas tentang kisi-kisinya. Jadi Ustazah nanti akan membahas tentang kisi-kisi beserta contoh soal. Jadi nanti akan ada lebih dari 1 soal. Misalnya ada 2 nomor soal. Soal yang pertama nanti akan Ustazah bahas. Berarti soal yang kedua kalian kerjakan. Nah, jadi ketentuannya kalian tidak boleh men-skip video pada pagi hari ini. Karena semua tugas nanti akan ada di setiap videonya. Oke, jadi untuk misalnya nomor 1, itu nanti akan ada 2 soal. Soal pertama akan Ustazah bahas, soal kedua kalian kerjakan. Dikerjakan di buku tugas. Oke, kalian kerjakan di buku tugas, jangan lupa ada tanda tangan kalian dan tanda tangan orang tua kalian. Dan informasi yang selain tugas, kalian tulis di buku catatan. Semisalnya nanti masih ada kesulitan atau ada yang belum jelas, kalian bisa tanya ke Ustazah. Oke, langsung saja. Untuk PTS kali ini, kalian akan materi PTS semester gasal ada 2, yaitu relasi dan fungsi. Dan untuk yang kedua materinya yaitu persamaan garis lurus. Oke, langsung. Di sini, semisal kalian masih lupa, kalian bisa lihat video-video sebelumnya. Dan bila masih ada kesulitan, kalian bisa konsultasi ke Ustazah. Oke, kalian besok akan menjumpai 35 soal. Pilihan gandanya ada 20, uraian singkatnya ada 10, sama uraian panjangnya ada 5 nomor. Jadi totalnya ada 35 nomor. Nah, ini langsung ke nomor 1, yaitu kompetensi dasar 3.3, yaitu tentang pengetahuan, yaitu menentukan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Nah, contoh soalnya, yang pertama, diketahui himpunan A, yaitu ada Dena, Reza, Andri, Irma, Dedi. Dan himpunan B itu ada Bunia, Buati, Bunina, Bu Ida. Relasi dari A ke B dapat dinyatakan dengan titik-titik. Nah, ingat himpunan A ini sebagai himpunan awal, jadi yang berada di depan. Oke. Untuk yang B ini himpunan yang kedua. Jadi misalnya ini A ke B berarti A panah ke B. Budina ke Bunia. Berarti dapat dinyatakan bahwa Dina itu adalah anak dari Bu Nia. Jadi nggak boleh kebalik ya. Jangan sampai nanti kalian jawabnya ibu dari. Padahal A ke B. Nah, padahal Dina ke Bu Nia. Kayak gitu. Kalau misalnya ibu dari, itu kebalik. Itu semisalnya Bu Nianya di depan, di himpunan awal, Dinanya di himpunan kedua. Itu baru namanya ibu dari. Jadi jangan sampai terkecoh. Nomor 1 jawabannya C. Nomor 2, kalian kerjakan sendiri di buku tugas. Berikutnya nomor 2, yaitu kompetensi dasar 4.3 tentang keterampilan. Yaitu menentukan himpunan pasangan berurutan dari grafik Kartesius. Soalnya, yang pertama,
himpunan pasangan berurutan dari grafik kartesius di bawah ini adalah titik-titik. Nah, ingat, yang mendatar ini adalah himpunan awal. Sebagai A-nya, di sini ada keterangannya. Dan yang tegak ini himpunan yang kedua atau B. Yang mendatar sebagai himpunan pertama, itu posisinya harus berada di depan ini. Nah, jadi patokan kalian, angka yang mendatar di bawah ini, itu posisinya di depan. Kita bisa cek untuk yang A, kita lihat 1 ke 2, berarti 1,2. Benar. Berarti A benar, B benar, C benar, D-nya salah. Jelas salah ya. Kenapa? Karena di poin pertama yaitu 1,2. Yang kedua yaitu 2,3. 2 ke 3, 2,3. Kita lihat A-nya salah, B salah, C-nya benar, 2,3. D-nya juga salah, berarti otomatis jawabannya C. Oke, kalau kalian mau nerusin bisa 3 ke 4. Oh, benar 3,4. 4 ke 6. Benar lagi. 6 ke 3. Benar lagi. Gitu ya. Jadi kalian cukup melihat di bagian depannya. Untuk soal yang kedua, kalian kerjakan sendiri di buku tugas. Soalnya seperti ini. Oke, lanjut ke nomor 3, yaitu 3.3 tentang pengetahuan. Nah, yaitu menentukan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Untuk soal yang pertama, relasi dari himpunan A ke himpunan B pada diagram panah di bawah ini adalah, untuk himpunan awalnya ada 2, 5, 7, himpunan yang keduanya ada 4, 9, 10, 14, 15. Jawabannya A, B, C, D. Jawabannya mana? Misalnya kelipatan dari, oh salah, kenapa? Karena 2-nya yang di sini. Kecuali kalau 4-nya yang di sini, baru kelipatannya dari. Oke, kalau B, oh iya jawabannya B, faktor dari. Kenapa? Karena 2 ini bisa ke 4, 2 bisa ke 10, 2 bisa ke 14. Semisal kurang dari us, kurang dari salah. Kenapa? Karena misalnya 2, itu memang kurang dari 4, memang. Tapi seharusnya kalau misalnya pemilihannya kurang dari, berarti 2 ke 4, 2 ke 9, 2 ke 10, 2 ke 14, 2 ke 15. Harus terisi semua, itu baru kurang dari. Oke, 5 sama, 5 harus ke 4, 5 harus ke 9, 5 harus ke 10. Kalau akar kuadrat, jelas bukan. Sudah nampak kalau bukan, berarti jawabannya adalah B. Jadi untuk nomor yang kedua, kalian kerjakan sendiri di buku tugas. Oke, lanjut nomor 4, yaitu 4.3 tentang keterampilan. Menentukan pasangan berurutan yang benar. Oke, soal yang pertama, dari himpunan pasangan berurutan berikut yang merupakan fungsi. Oke, pasangan berurutan berikut yang merupakan fungsi. Ketika kalian menjumpai soal seperti ini, kita ingat lagi ya flashback. Fungsi itu ada syaratnya. Yang pertama, di himpunan A-nya atau himpunan awalnya, dia tidak boleh jomblo dan dia tidak boleh mendua. Diingat-ingat lagi ya. Nah, di sini, ingat himpunan awal itu posisinya di depan. Jadi patokannya kita itu kita lihat yang di depannya aja. Asalkan dia tidak sama atau tidak mengulang atau tidak mendua, berarti itu jawabannya sebagai fungsi. Kita lihat A. 1,2, oke. 2,2, oke. 3,1, oke. 4,3. Kita lihat himpunan awalnya. 1, 2, 3, dan 4. Oh, tidak ada yang mengulang. Berarti jawabannya A. Kenapa nggak B, Us? B kita bisa lihat. Di himpunan awalnya 1,2, terus 1,3, 2,3, 3,4. Himpunan awalnya terulang di sini. 1 digunakan 2 kali, berarti dia mendua, berarti jelas bukan B. Yang C, 2,2, 4,2, 4,4. Nah, di sini angka 4-nya sebagai himpunan awalnya terulang. Atau dia mendua, berarti jelas bukan C. Yang D, 2,3, 2,4. Nah, 2-nya terulang lagi. Jadi jawaban nomor 1 adalah A. Kalian cermati baik-baik ya. Yang nomor 2 kalian kerjakan sendiri. Oke,
Untuk yang nomor 5, yaitu kompetensi dasar 3.3, yaitu tentang pengetahuan menentukan diagram panah yang merupakan sebuah fungsi. Oke, diagram panah yang merupakan fungsi. Diagram panah berikut, yaitu soalnya diagram panah berikut yang merupakan fungsi adalah, oke, kita bisa lihat di sini, A itu sebagai himpunan awal. Oke, sudah terlihat nih. Kenapa? Oke, yang pertama ada pasangannya, kedua ada yang ketiga dia jomblo. Berarti dia fungsi atau bukan? Jelas dia bukan fungsi. Yang B, oke, dia terisi semua di himpunan awalnya atau himpunan A-nya. Cuma lihat di titik keduanya. Dia mendua. Boleh tidak? Jelas tidak boleh. Berarti bukan B. Kita ke C. Himpunan awalnya, oh terisi semua. Oh tidak ada yang mendua. Berarti ini jawabannya. Tapi B-nya ada yang jomblo, ada yang mendua. Tidak masalah. Karena di fungsi, itu patokan kita di himpunan awalnya. Atau di A-nya ini tidak boleh mendua dan tidak boleh jomblo. Kalau di himpunan kedua atau himpunan B-nya boleh. D-nya nggak boleh. Kenapa? Karena di himpunan awalnya udah dia jomblo, terus ada juga yang mendua. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 2, kalian kerjakan sendiri. Oke, lanjut. Di nomor 6, yaitu 3.3, pengetahuan. Menentukan himpunan pasangan berurutan yang merupakan pemetaan atau fungsi. Ingat-ingat ya, kata lain dari fungsi yaitu pemetaan. Jadi ketika nanti kalian menjumpai soal yang bahas tentang pemetaan, berarti dia menuju ke fungsi. Oke. Untuk soal yang pertama, di antara himpunan pasangan berurutan berikut yang merupakan pemetaan adalah, berarti dia juga sama ini yang merupakan fungsi. Ingat syaratnya apa? Di himpunan awalnya dia tidak boleh mengulang kedua. Kita bisa lihat yang A. 1, A, oke. 2, B, oke. 3, C, oke. Nah, di sini tadi satunya sudah 1, A. Terus yang keempat ini masih diulang lagi 1, D. Berarti dia bukan pemetaan atau bukan fungsi. Kita lihat yang B. 1, A, 2, B, 3, B, 2, C. Nah, duanya ini sebagai himpunan awalnya dia mengulang. Berarti dia bukan pemetaan. Kita lihat yang C, 1, A, 2, A, 3, A, 4, B. 1, 2, 3, dan 4. Oh, tidak ada yang mengulang. Berarti jawabannya C. Kalau D bagaimana, Us? D-nya 1, A, 2, C, 3, B, 3, D. Nah, tiganya ini mengulang. Berarti dia bukan fungsi atau bukan pemetaan. Berarti jawabannya tadi adalah C. Untuk yang poin nomor 2, kalian kerjakan sendiri. Lanjut di nomor 7, yaitu 3.3 tentang pengetahuan, menyatakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Nah, soal yang pertama, diketahui himpunan A ada Jakarta, Bangkok, Tokyo, Manila. Dan himpunan B ada Indonesia, Jepang, Thailand, Filipina, Malaysia. Relasi dari himpunan A ke himpunan B dapat dinyatakan dengan, oke, pertanyaannya A ke B kan? Berarti kita lihat Jakarta sama Indonesia. Berarti dia sebagai A, ibu kota dari, B, negara dari, C, asal dari, D, kampung dari. Dari pilihan kalian ini jelas jawabannya adalah ibu kota dari. Jadi jangan sampai kalian bingung, jangan sampai ketuker. Kecuali kalau misalnya Indonesia dulu. Nah, kalau ini nanti pertanyaannya himpunan B ke himpunan A. Berarti B-nya di depan, A-nya di belakang. Itu nanti jawabannya juga berubah menjadi negara dari. Jadi kalian perhatikan baik-baik pertanyaannya di sini. Oke, berarti kalau A ke himpunan B, jawabannya ibu kota dari. Untuk poin nomor 2, kalian kerjakan sendiri. Lanjut. Nomor 8, yaitu kompetensi dasar 4.3 tentang keterampilan. Nah, menentukan domain suatu relasi jika disajikan sebuah diagram panah. Soal yang pertama,
Diagram panah berikut menunjukkan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Oke, ini himpunan A-nya, ini himpunan B-nya. Daerah asal itu kata lainnya yaitu domain. Daerah asal dari relasi tersebut adalah, otomatis kalau daerah asal semua yang ada di himpunan awal ini namanya daerah asal atau domain. Berarti A, B, C, D jawabannya tentu yang negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Yang mana? Oh, B. Berarti nomor 1 jawabannya B. Ingat ya, domain atau daerah asal tuh semua yang ada di A ini. Walaupun ini nggak terisi, iya, walaupun tidak terisi, asalkan semuanya ada di sini namanya domain. Berikutnya yang nomor 2, kalian kerjakan sendiri. Oke. Oke. Ada 2, berarti ini ada 3 nomor. Yang nomor 2 bisa Ustazah bahas. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, untuk gambar di bawah ini 1, 4, 9, 10. Berarti domainnya yang mana? Domainnya yang semua yang ada di himpunan A. Berarti jawabannya 1, 4, 9, 10. 1, 4, 9, 10 yang mana? A. Nomor 3, kalian kerjakan sendiri. Oke, lanjut yang nomor 9. Menentukan kodomain suatu relasi jika disajikan sebuah diagram panah. Oke, soal yang pertama. Daerah kawan yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini adalah daerah kawan itu sama dengan kodomain. Oke, jadi yang berada di himpunan kedua atau himpunan B yang di sini. Berarti daerah kawannya yang mana jawabannya? 3 dan 5, tentu jawabannya C. Yang nomor 2 bisa kalian kerjakan sendiri. Nah, oke, berikutnya lanjut nomor 10, yaitu 3.3. Kompetensi dasar 3.3 tentang pengetahuan menentukan range. Range itu atau daerah hasil. Oke, range itu kata lainnya daerah hasil. Suatu relasi jika disajikan sebuah diagram panah. Oke, untuk soal yang pertama, range dari pemetaan yang ditunjukkan diagram panah berikut adalah, nah, ingat untuk kodomain, oke, semua yang ada di sini ini namanya kodomainnya. Tapi untuk range itu adalah sama, dia di himpunan kedua, bukan himpunan pertama ya. Jadi kalau pertanyaannya tentang range atau daerah hasil, kalian perhatikan di himpunan kedua ini. Nah, range-nya itu hanya angka yang punya pasangan di himpunan awal. 1 punya pasangan enggak, berarti dia bukan range-nya. 2 punya pasangan? Ya. 3 punya pasangan di himpunan awal? Ya. 4 mempunyai? Ya. Yang 5 enggak. Berarti jawabannya adalah 2, 3, dan 4 saja. Berarti jawabannya adalah B. Gitu ya. Jawabannya adalah B. Yang nomor 2. Daerah hasil dari fungsi yang ditunjukkan oleh diagram panah di atas adalah, ingat, untuk daerah hasil atau range-nya itu kalian perhatikan di himpunan kedua, tapi yang memiliki pasangan di himpunan pertama. P memiliki pasangan? Ya. Q tidak. Her, R-nya memiliki. Berarti jawabannya P dan R. Yang mana? Yang A. Poin yang ketiga, kalian kerjakan sendiri. Oke, bisa dilanjut. Kalian cermati lagi. Nah, untuk nomor 11, menentukan jenis relasi atau fungsi jika disajikan 2 buah himpunan. Menentukan jenis relasi atau fungsi jika disajikan 2 buah himpunan. Ingat, relasi itu hubungan. Yang penting dia memiliki hubungan antara 2 himpunan. Kalau fungsi itu memiliki syarat. Selain mereka berhubungan, mereka di himpunan awalnya tidak boleh ada yang jomblo dan tidak boleh ada yang mendua. Oke, kita bisa lihat di sini. Nomor 1, jika A himpunan orang di PMI atau Palang Merah Indonesia dan B himpunan golongan darah.
Maka relasi dari himpunan A ke himpunan B merupakan, kita cermati dulu dari kata-kata ini. Golongan darah dan orang. Dari sini kita bisa lihat golongan darah dan orang. Apakah orang itu bisa memiliki golongan darah lebih dari satu? Bisa nggak? Nggak mungkin. Jadi setiap orang pasti cuma memiliki satu golongan darah. Oke, semisal orang ini kita bisa kasih contoh nama siapa aja. Andi, Vera, Betty, siapapun. Terus di golongan darahnya ada A, B, O misalnya. Pasti di himpunan awalnya ini Vera juga cuma punya satu pasangan di B karena cuma satu golongan darahnya. Terus Betty juga cuma memiliki satu golongan darah. Berarti di sini nampak bahwa jawabannya adalah merupakan fungsi. Oke, merupakan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Karena dia fungsi. Kalau bukan fungsi, dia seandainya di himpunan A ini ada yang kosong atau ada yang nggak memiliki darah. Apa mungkin manusia itu tidak memiliki darah? Kan tidak mungkin. Berarti jelas dia fungsi. Bukan pemetaan. Kata-kata bukan fungsi dan bukan pemetaan itu memiliki satu arti. Oke, korespondensi satu-satu belum tentu. Kenapa? Karena di sini golongan darah ini Betty sama Vera, mereka misalnya sama-sama O. Bisa jadi nggak? Iya. Jadi di sini jawabannya jelas fungsi. Oke. Untuk poin yang nomor 2, kalian kerjakan sendiri. Lanjut di nomor 12, yaitu kompetensi dasar 4.3 tentang keterampilan. Menentukan banyak kemungkinan pemetaan jika disajikan dua buah himpunan. Oke, diketahui P sama dengan 1,2,3 dan Q-nya A, B, C, D. Banyaknya pemetaan yang mungkin dari P ke Q adalah, oke, di sini ada 3 nomor. Kalian perhatikan, rumusnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kalian bisa simak lagi, kalian bisa putar lagi. Dan apabila ada kesulitan, kalian bisa tanya ke Ustazah. Oke, di sini pembahasannya. Kalian perhatikan, oke, P-nya itu ada, diketahui, jangan lupa diketahui P-nya 1, 2, 3. Berarti ada berapa anggotanya? Ada 3. Q-nya A, B, C, D. Memiliki berapa? 4 anggota. Nah, ditanyakan banyak pemetaan yang mungkin dari P ke Q. Saya ulang kembali. Kalau P ke Q, nah, berarti Q-nya ini di bawah, P-nya ini yang di atas. Jadi posisi himpunan yang disebutkan pertama ini posisinya yang di atas. Jadi jangan sampai ketuker, jangan sampai kalian bingung. Nanti jangan sampai P-nya yang di bawah, Q-nya di atas. Jangan sampai. Jadi kalau P ke Q, P ini disebut pertama, berarti P-nya ini posisinya di atas sebagai pangkatnya. Oke, berarti Q-nya yang disebut kedua berarti ada di bawah. Q-nya tadi berapa? 4. Berarti 4 pangkat 3. 4 kali 4, 16. 16 kali 4, jawabannya 64. Ada nggak 64? Oh, ada. C jawabannya. Kalian perhatikan baik-baik ya. Nah, berikutnya yang nomor 2. A, faktor dari 6. Jadi faktor dari 6 itu maksudnya ketika angka itu dikalikan bisa membentuk angka 6. Contohnya, kalau kalian bingung, kalian buat gini. Angka pertama kan 1. 1 kali berapa biar 6? 6. Berarti di sini 1, terus di sini 6. Nah, bisa angka 1 angka berapa? Angka 2. 2 kali berapa biar 6? Oh, 2 kali 3. Berarti 2, habis 2 kan 3. 3. 4 bisa nggak? Enggak. 5 enggak. Berarti yang faktor dari 6 itu cuma 1, 2, 3, dan 6. Berarti ada berapa anggota? Ada 4. Berikutnya yang B. Faktor prima dari 20. Nah, ingat bilangan prima. Ustazah bahas dulu tentang bilangan prima. Bilangan prima itu dimulai dari angka 2. Di mana bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan dibagi bilangan itu sendiri. Oke, sekarang berarti angkanya berapa aja? 2, 3, 5, 7, 9. 9 bisa nggak?
Enggak, kenapa enggak termasuk US? Karena kalau 9 dibagi 3 jawabannya 3. Nah, padahal di sini cuma yang bisa dibagi 1 dan dibagi bilangan itu sendiri. 11, 13, 17, 15. 15 juga nggak bisa. Kenapa? Karena 15 itu kalau dibagi 3 jawabannya 5. Dibagi 5 jawabannya 3. Kan kayak gitu. Jadi yang benar adalah ini dan seterusnya. Ingat ya, bukan bilangan ganjil loh ya. Tapi bilangan prima itu bilangan yang dimulai dari angka 2, dan di mana bilangan itu hanya bisa dibagi 1 dan dibagi bilangan itu sendiri. Oke, nah faktor dari 20. Ini kalau konfaktor kayak dulu kalian waktu kelas 7 atau kalian SD dulu ya. 20 dibagi 2, 10. 10 bagi 2, 5. Nah, jadi yang membentuknya adalah 2 dan 5. Anggotanya ada berapa? Ada 2. Nah, kita ke D2. D2 itu ditanyakan, banyak pemetaan yang mungkin dari B ke A. Oke, di 3-nya dijawab. A-nya tadi ada 1, 2, 3, 6, yaitu 4. B-nya 2 sama 5, ada 2. Maka B ke A, ingat, B karena dia disebut pertama berarti posisinya di atas, A-nya yang di bawah. A-nya tadi berapa? 4. Pangkat B-nya 2, berarti 4 kali 4, 16. Kita cek. Oh, jawabannya ada, yaitu C, 16. Yang nomor 3, kalian kerjakan sendiri di buku tugas ya. Oke, kita lanjut ke nomor 13, yaitu kompetensi dasar 3.4 tentang pengetahuan. Yaitu menentukan hasil fungsi jika diketahui f(x) dan daerah asalnya. Soalnya yang pertama diketahui f(x) sama dengan 2x plus 4. Tentukan daerah hasil fungsi jika diketahui daerah asalnya negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Oke. Saya jelaskan di sini. Kalian perhatikan. Oke. Ini nanti ada 3 nomor. Oke. Pembahasan yang pertama. Diketahui, D1 diketahui f(x)-nya 2x plus 4. Ini sebagai rumus fungsinya. Oke. Daerah asalnya atau domainnya itu min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2. Ditanyakan tentukan daerah hasil fungsinya atau range-nya. Itu cara mengerjakannya, D3, kalian tulis lagi fungsinya tadi atau rumus fungsinya. Yaitu f(x) sama dengan 2x plus 4. Nah, daerah asal ini itu sebagai pengganti x-nya. Jadi kalian cari dan kalian masukkan satu-satu ke x. Berarti yang pertama, f dalam kurung min 3. Ini kan yang pertama min 3. Karena dia sama-sama di dalam kurung, berarti kalau bertemu dengan x, dia diganti dengan min 3. Maka menjadi 2 dikali min 3 ditambah 4. Oke, ingat X ini sebagai pengganti daerah asal tadi. Berarti 2 kali negatif 3, yaitu negatif 6, ditambah 4. Utang 6 dibayar 4, berarti dia masih punya utang 2. Berarti jawabannya negatif 2. Oke, berikutnya daerah asal yang keduanya F-2. F-2 sama-sama dimasukkan ke rumus ini tadi, cuman X-nya diganti dengan min 2. Yaitu menjadi 2 kali min 2 ditambah 4. 2 kali min 2 yaitu negatif 4 ditambah 4. Utang 4 dibayar 4, hasilnya 0. Oke. Yang ketiga itu min 1. Dimasukkan ke rumus lagi. Menjadi 2 kali negatif 1 ditambah 4. 2 kali negatif 1 yaitu negatif 2 ditambah 4. Utang 2 dibayar 4, hasilnya masih 2. Berikutnya, domain yang keempat yaitu 0. F 0. Berarti kalau ketemu X diganti dengan 0. 2 kali 0, 0. Ditambah 4, jawabannya 4. Berikutnya F dalam kurung 1. 2 kali 1, 2. Ditambah 4, jawabannya 6. F dalam kurung 2. 2 kali 2, 4. 4 tambah 4, 8. Jadi hasil range-nya itu hasil dari perkalian domainnya ini tadi. Menjadi negatif 2
0, 2, 4, 6, 8. Jawabannya seperti ini. Jadi daerah hasilnya yaitu negatif 2, 0, 2, 4, 6, 8. Kita cek di ABC-nya. Nah, jawabannya yaitu B. Oke, kalian perhatikan baik-baik ya. Nah, ini untuk soal yang kedua. Ketika kalian menjumpai soal seperti ini, oke, F memetakan X ke 2X plus 1. Domainnya 0,1, 2,3. Range-nya adalah, caranya sama. Jadi ketika kalian menjumpai soal seperti ini, awalnya kalian rubah dulu ke rumus fungsinya. Menjadi F dalam kurung X sama dengan 2X plus 1. Ininya sama, cuman dirubah di bagian sininya. Oke. Caranya juga sama seperti tadi, domainnya dimasukkan ke sini, menggantikan X. Jadi kalau ketemu X diganti dengan angka-angka yang ada di domain. Oke, untuk yang pertama F dalam kurung 0. Berarti 2 kali 0 ditambah 1. 2 kali 0, 0 tambah 1. Jawabannya 1. F dalam kurung 1. Berarti 2 kali 1 tambah 1. 2 kali 1, 2 ditambah 1 sama dengan 3. F dalam kurung 2. Berarti kalau ketemu X diganti dengan 2. Berarti 2 kali 2 ditambah 1. 4 tambah 1 sama dengan 5. Untuk yang berikutnya, F dalam kurung 3 sama dengan 2 kali 3 tambah 1. 2 kali 3, 6. Tambah 1, 7. Hasilnya yaitu 1, 3, 5, 7. Bisa kita cek. Jawabannya yaitu D, 1, 3, 5, 7. Untuk yang nomor 3, kalian kerjakan sendiri di buku tugas. Oke, kalian perhatikan baik-baik. Kalian boleh minum, biar nggak ngantuk ya. Semangat, karena sebentar lagi kita PTS. Jangan lupa berdoa juga, dan minta restu orang tua. Oke. Intinya kalian jangan menggampangkan sesuatu hal. Oke. Tapi kalian harus menjadi orang yang mempersungguh. Oke, selanjutnya nomor 14, yaitu 4.3 tentang keterampilan. Menentukan banyak kemungkinan pemetaan jika disajikan dua buah himpunan. Oke, gimana jika A bilangan prima kurang dari 5 dan B huruf vokal? Hitunglah banyak pemetaan yang mungkin dari B ke A. Caranya sama seperti tadi. Oke, caranya sama seperti tadi. Tapi ini karena ini soal cerita, kita pecah dulu. Seperti ini pembahasannya. D1 diketahui, A bilangan prima kurang dari 2. Ingat nggak, tadi bilangan prima itu dimulai dari angka 2. Dan bilangan yang bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Dia habis 2, 3. Habis 3, 4 dia enggak? Enggak, karena 4 dia bisa dibagi dengan 2. 5? Iya, tapi di sini permintaannya kurang dari 5. Berarti 5 termasuk enggak? Enggak termasuk. Berarti jawabannya cukup 2,3. Berarti memiliki berapa anggota? Memiliki 2 anggota saja. Untuk B, huruf vokal. Huruf vokal itu apa aja? A, I, U, E, O. Berarti ada 5. Nah, pemetaan yang D2 ditanyakan, pemetaan yang mungkin dari B ke A. Oke, jangan terkecoh nih B ke A. A-nya tadi 2, B-nya 5. Kalau B ke A, B-nya ini sebagai pangkat. Oke, nah berarti 2 pangkat 5. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5. Jawabannya 32. Kita cek. Ada jawabannya yaitu B. Oke, paham? Yang nomor 2 kalian kerjakan sendiri. Lanjut di nomor 16, yaitu kompetensi dasar 3.4 tentang pengetahuan mencari hasil dari FA jika diketahui Fx sama dengan Mx plus C. Oke, contoh soalnya seperti ini. Soal diketahui suatu fungsi yaitu Fx sama dengan 8 dikurangi 3x, maka nilai dari F dalam kurung 5 adalah, caranya seperti ini. Diketahui Fx 8 min 3x. Oke. Keduanya nilai F dalam kurung 5 adalah, caranya sama seperti tadi. Ketika ini sama-sama di dalam kurung,
Berarti kalau ketemu X diganti dengan min 5. Selain min dalam kurung, dia juga kata lainnya sebagai bayangan. Oke. Jadi ketika nanti kalian bertemu soal bayangan misalnya, cara ngerjainnya juga sama kayak gini. Rumus untuk di 3 atau dijawab, rumusnya kamu tulis lagi, Fx sama dengan 8 min 3x. Terus ini permintaannya, F dalam kurung min 5. Nah, kalau ketemu X diganti dengan min 5. Menjadi 8 dikurangi 3 dikalikan min 5. 8 tetap, negatif kali negatif. Ingat perkalian didahulukan ya. Negatif kali negatif, positif. 3 tambah 5, 3 dikali 5, 15. Berarti 8 ditambah 15, jawabannya 23. Kita cek. Jawabannya yaitu D. Nah, untuk yang nomor 2 bisa kalian kerjakan di buku tugas. Jangan lupa. Oke. Selanjutnya di nomor 16. Untuk kompetensi dasar 3.4 tentang pengetahuan. Menentukan bayangan dari pemetaan X sama dengan N jika diketahui Fx sama dengan Mx plus C. Nah, caranya sama kayak yang tadi. Ingat, ketika ada pertanyaan bayangan atau dalam kurung, cara mengerjakannya sama. Oke. Nah, seperti ini. Diketahui F memetakan X di mana X ke 3X plus 2. Yang ditanyakan, bayangan dari X sama dengan 5 adalah, oke, bentuknya seperti ini, dijawab, kalian rubah dulu menjadi rumus fungsi. Menjadi Fx sama dengan 3X plus 2. Oke, bagian sininya tetap sama. Nah, cuman ini dikurung X-nya. Kemudian, ingat bayangan itu sama seperti yang ada di kurung. Jadi, cara ngerjainnya sama. Berarti F dalam kurung 5 sama dengan kalau ketemu X, karena sama-sama dikurung, kalau ketemu X diganti dengan angka 5. Menjadi 3X itu berarti 3 dikali 5 ditambah 2. 3 kali 5, 15 ditambah 2 sama dengan 17. Kita cek. Apakah ada jawaban 17? Ya, jawabannya C. Untuk nomor 2, kalian kerjakan di buku tugas. Oke, di nomor 17. Menentukan nilai, ini pengetahuan juga, menentukan nilai A jika diketahui F dalam kurung A sama dengan N. Oke, soalnya yang pertama, diketahui rumus fungsi Fx sama dengan 2x min 5, jika F dalam kurung A sama dengan 11, nilai A adalah titik-titik. Oke, jadi kayak gini pembahasannya. Diketahui Fx-nya sama dengan 2x min 5. F dalam kurung A itu sama dengan 11. Ditanyakannya nilai A adalah titik-titik. Oke. Kita ke D3 atau dijawab. Fx sama dengan 2x min 5. Kita tulis lagi rumus fungsinya. Kemudian F dalam kurung A. Otomatis karena dia sama-sama di dalam kurung, berarti kalau ketemu X diganti dengan A. Berarti menjadi 2A min 5. Oke. Nah, di sini tadi ada ketentuannya. FA itu sama dengan 11. Berarti 11 dimasukkan ke punyanya FA. Di sini. Sama dengan 2A min 5. Setelah membentuk seperti ini, yang tidak memiliki variabel A, kita pindah ruas atau kita kelompokkan ke temannya. Oh, min 5. Dia nggak punya variabel A. Berarti dia dipindah ruas. Dia bertamu. Nah, ingat kalau bertamu tandanya berubah. Negatif, pindah ruas menjadi positif. Ini menandakan dia sudah pindah rumah. 2A-nya tetap karena dia nggak pindah kemana-mana. 11 ditambah 5, 16. Sama dengan 2A. Nah, kalau mau mencari A, ini kan bentuk perkalian 2A ini. Kita pindah ruas. Perkalian pindah ruas jadi pembagian. Nah, pembagiannya 2-nya boleh nggak di atas US? Nggak boleh. Kenapa? Karena tamu posisinya itu di bawah. Jadi ingat, tamu posisinya kalau nggak di paling belakang, dia di bawah. Jadi nggak boleh 2-nya di atas, tidak boleh. Oke, ingat, ketika dia pindah ruas, tamu itu posisinya kalau dia tidak di bawah, dia di paling belakang. Biar nggak ketukar ya. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Berarti jawaban A-nya adalah 8. Kita cek. Oh, ada D nih, 8.
Nomor 2, kalian kerjakan sendiri. Next, nomor 18 yaitu kompetensi dasar 3.4 tentang pengetahuan. Nah, di mana menentukan nilai FA jika diketahui rumus fungsi fx sama dengan fx plus c. Untuk soalnya yang pertama, diketahui fungsi fx sama dengan 3x dikali 2 min x, nilai f dalam kurung 3 adalah caranya sama juga seperti tadi ya. Caranya sebenarnya sama, cuman kalian nggak boleh bingung cara pengerjaannya, oke? Pembahasannya seperti ini. Fx sama dengan 3x kali 2 min x. Pertanyaannya di duanya nilai f dalam kurung 3 adalah, oke. Untuk dijawab, rumusnya kalian tulis lagi. Fx sama dengan 3x dikalikan 2 min x. F dalam kurung 3-nya kalian tulis di bawahnya. Berarti karena dia sama-sama di dalam kurung, kalau bertemu dengan X, diganti dengan 3. Semua X-nya diganti dengan 3. So, berarti 3X menjadi 3 kali 3. Kemudian dikali lagi. 2 min X berarti 2 dikurangi 3. 3 kali 3, 9. Terus dikalikan 2 min 3. Punya uang 2, tapi dia hutangnya 3. Berarti masih min 1. Positif kali negatif? Pasti negatif. 9 kali 1, jawabannya 9. Berarti negatif 9. Kita cek. A, B, C, D. Oh, jawabannya B. Yang nomor 2, kalian kerjakan sendiri. Lanjut di nomor 19. Oke. Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan fungsi linier. Oke. Untuk soal yang pertama, untuk melaksanakan tugas media, Amel menyewa kamera di penyewaan dengan harga 50.000 per hari, ditambah 8.000 setiap 1 jam selanjutnya. Oke, jadi Amel ini dia ingin karena soal cerita yang bisa dijelaskan ya. Amel ini ada tugas media, kemudian dia menyewa sebuah kamera, tapi di dalam penyewaan itu ada ketentuannya. Untuk hari pertama, jadi 1 hari full, itu penyewanya 50.000. Tapi jika melebihi dari 1 hari, itu dia berkelipatan tapi per jamnya. Di mana setiap 1 jamnya itu nambah 8.000. Kayak gitu. Nah, di sini Amel menyewa kamera selama 1 hari lebih 5 jam. Berapa uang yang harus dibayar Amel? Nah, di sini kita bahas. Oke. Diketahui, di sini menyewa kamera ya. Biar kalian nggak bingung, kita pakai pemisahan. Kita misalkan X itu sebagai harinya, Y itu sebagai jam. Di mana 1 hari tadi bayarnya 50.000, di mana 1 jamnya dia 8.000. Nah, pertanyaannya, Amel tadi menyewanya 1 hari lebih dari 5 jam, kan gitu. Berarti biaya untuk 1 hari 5 jam. Kita jawab D3-nya. Kita misalkan 1 kali X, karena ini 1 hari, ditambah 5 kali Y, karena ini 5 jam. X tadi sebagai hari, Y sebagai jam. Kita masukkan, sama dengan 1 kali X-nya tadi berapa? 50.000 ditambah 5 kali Y-nya tadi berapa? 8.000. 1 kali 50.000, 50.000, ditambah 5 kali 8.000, 40.000. Jadi 50.000 ditambah 40.000 menjadi 90.000. Jadi total yang harus dibayar Amel adalah 90.000. Ada tidak? Oh, ada. B, jawabannya 90.000. Untuk yang nomor 2, kalian kerjakan sendiri. Oke. Nah, ini pilihan ganda yang terakhir di nomor 20. Untuk kompetensi dasarnya sama seperti nomor 19. Untuk soal yang pertama, di SMP Budi Utomo Surakarta terdapat beberapa ekstrakurikuler, di mana Andi mengikuti kaligrafi, Intan mengikuti medtim, Ade mengikuti pencak silat. Jika relasi tersebut disajikan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, maka hasilnya adalah, oke. Nah, kalau pasangan berurutan, cara ngerjainnya gampang aja. Cukup kalian perhatikan
apa sama apa. Di sini di mana Andi mengikuti kaligrafi, ya sudah, berarti jawabannya Andi, kaligrafi. Kita cek. Oh, D. Andi, kaligrafi. Intan, Metim. Intan, Metim. Ade, pencaksilat. Berarti Ade, pencaksilat. Berarti jawabannya adalah D. Untuk nomor 2, kalian kerjakan sendiri. Oke, gitu ya. Oke, itu tadi yang Ustazah bahas. Jadi, untuk pilihan ganda di kisi-kisi sudah Ustazah bahas hari ini. Nah, penugasannya, kerjakan semua tugas di buku tugas yang udah kalian sampul merah. Dan kalian foto, kalian kirim ke WA. Jadi, pengirimannya lewat WA. Jadi, Ustazah bisa lebih intens dalam mengoreksi kalian. Jadi, yang belum mengumpulkan, segera dikumpulkan. Ustazah ingatkan lagi, sebentar lagi kalian PTS, jangan sampai kalian masih memiliki tanggungan tugas. Oke, kalian kirim ke nomor WA di bawah ini. Dan pengumpulannya maksimal Jumat pukul 11 malam. Perhatikan ya, pengumpulannya maksimal Jumat pukul 11 malam. Oke. Cukup sekian yang bisa Ustazah sampaikan. Apabila kurang jelas, apabila ingin bertanya, bisa langsung tanya ke Ustazah. Ustazah doakan semoga besok PTS kalian lancar, kalian bisa mengerjakan semuanya, semua mapel, kalian bisa menguasai, kalian bisa dapat pertolongan dari Allah. Intinya kalian harus mempersungguh, jangan merasa sulit, dan jangan menunggu. Jadi jangan sampai seperti ini. Matematika jangan sampai, aku tak menunggu jawaban dari temanku aja, aku nunggu share-sharean jawaban. Jangan sampai seperti itu. Karena ketika kalian menjadi penunggu jawaban, kalian nggak akan bisa dapetin apa-apa. Atau, aku biar dikerjain orang lain aja, aku tinggal nunggu. Jangan sampai punya pemikiran kayak gitu. Lebih baik nilai kalian rendah, tapi hasil karya kalian sendiri. Daripada nilai kalian sempurna, tapi hasil orang lain. Oke, Ustazah harap Ustazah akan menghargai pekerjaan kalian jika kalian bisa mengerjakan sungguh-sungguh dan tepat waktu. Dan Ustazah syukuri juga bagi yang mengumpulkan, misalnya Ustazah bilang Jumat, ternyata di hari itu juga saat materi Ustazah sampaikan, beberapa selang jam mereka langsung mengumpulkan. Ustazah apresiasi sekali, dan pasti nilainya juga bisa lebih. Kayak gitu ya. Jangan lupa berdoa juga. Oke, cukup sekian. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Tetap jaga kesehatan. Oke. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.